Terima kasih Kang Puji dan juga Bapak Ibu dan sahabat yang mau sholat hidayah yang semoga semuanya akan dirahmati Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika minal musyrikina wa min al-alam wa nastaghfiruka min al-alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal muslimin. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh pagi hari ini atas nikmat Allah, atas Allah izinkan kepada kita semua dengan nikmat iman Islam, nikmat sehat serta kesempatan hidup, kita bisa masih melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Ahad tadi di bulan Ramadan. Sekalipun terasa berat, kita tahu keutamaan daripada ibadah sholat subuh, di mana qabliyah yang kita lakukan bernilai sama dengan seluruh isi di dunia ini. Jadi mendapatkan nilai pahala kekayaan apa yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini. Yang kedua juga kita tahu sholat subuh kita dihadiri, diikuti oleh malaikat rahmat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana al-fajr. Dan juga kita tahu juga yang namanya subuh ini juga merupakan salah satu dari ciri seorang muslim, ciri seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, untuk bagaimana bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. As-sholatu di awal waktu, sholat di awal waktu. Ditambah lagi kita melakukan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Jadi banyak sekali keutamaan daripada ibadah sholat subuh. Untuk inilah nikmat yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk selalu istiqomah melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah curahkan pada suatu masalah kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kepada kita sebagai umat yang tetap istiqamah di jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat kelak nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasul atas izin Allah, dan mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan bersama di surganya, di telaganya, di bawah panjang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muslimin hidayah yang dimuliakan rahmat Allah Taala, kajian kita pagi ini juga masih tetap nyambung dengan kajian Sabtu malam Ahad. Namun pada kesempatan ini berupa kepada penerapan kita, gambaran penerapan aplikasi apa yang harus kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Sengaja digambarkan
bukunya langsung ada di depan. Tema kita pagi ini adalah tentang aplikasi saum Ramadan. Izinkan saya diri, Pak. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu perintah saum Ramadan yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu siam, saum, puasa, sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar mudah-mudahan supaya kamu bertakwa. Sedikit review apa yang pernah disampaikan dalam kajian-kajian yang lalu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Tentunya bagi kita adalah melihat bagaimana Rasul dan para sahabat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Maka mengambil dari 3 hadis Nabi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka mari kita aplikasikan di bulan Ramadan ini, kita melakukan yang namanya shoma, asyam, al-imsak wal kaffu anisah, yaitu menahan diri dari sesuatu. Mulai dari subuh ini kita sudah menahan untuk tidak makan dan minum sampai kepada waktu maghrib nanti. Mulai daripada subuh sampai kepada waktu maghrib nanti, seorang suami istri tidak melakukan jima di siang hari. Mulai dari subuh, marilah sama-sama kita menahan keinginan kita, menahan kemauan kita, menahan dari hawa nafsu kita sampai maghrib nanti. Marilah mulai dari subuh ini kita menahan penyakit hati kita, menahan sifat sombong, menahan sifat dengki, menahan sifat hasad, menahan sifat iri, menahan sifat marah, menahan sifat tabzir atau boros, menahan sifat riya, menahan sifat malas dan yang lainnya sampai maghrib nanti. Dan marilah juga kita menahan al-jawarih, anggota tubuh kita. Mata kita tahan untuk melihat hal yang haram. Telinga kita juga kita tahan untuk mendengarkan rasa kusuk yang bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Marilah dari pagi ini kita tahan lisan kita dari berkata lagwi dan ropas, dari berkata yang sia-sia dan berkata kotor kecil. Marilah mulai dari pagi kita menjaga tangan kita dari sesuatu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan kita menahan kaki kita melangkahkan ke depan durhaka sampai maghrib nanti. Inilah dikatakan orang yang melakukan saum Ramadan. Kemudian yang kedua, marilah kita tegakkan ibadah. Kita tegakkan ibadah di bulan suci Ramadan dengan kita mengerjakan puasa Ramadan itu sendiri, dengan kita melaksanakan yang namanya sholat tarawih, witir ataupun sholat malam atau sholat tahajud. Marilah kita juga menegakkan ibadah dengan tilawah Al-Quran, berlomba-lomba untuk memperbanyak daripada baca Al-Quran kita. Marilah kita tegakkan ibadah kita di Ramadan ini dengan banyak zikir dan doa. Marilah kita tegakkan ibadah Ramadan ini dengan banyak bersedekah. Marilah juga kita kerjakan, tegakkan daripada ibadah Ramadan ini, yaitu dengan ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian juga aplikasi di bulan Ramadan, insya Allah di 10 terakhir Ramadan, mulai masuk tanggal 21, tegak
Qadar ataupun i'tikaf. Dan i'tikaf ini jelas mana i'tikaf seperti yang ada di footnote sana, yaitu menahan diri, berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menahan berdiam diri soma. Mendekatkan ibadah adalah koma. Sama soma dan koma. Hanya di bulan di 10 hari terakhir koma, somanya itu pagi dan juga malam hari. Jadi mudah-mudahan ya bagi yang pulang kampung ya 3 hari jelang lebaran ataupun 4 hari jelang lebaran ataupun sudah mendapatkan lampu hijau untuk liburan dari kantor, berangkat ke kampung, tetap esensi i'tikaf tetap dijalankan. Bagaimana esensi i'tikaf ketika berada di dalam perjalanan mampu dia menahan diri. Al-jawarih anggota tubuh ditahan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, pikiran maupun hati tetap ditahan. Ya. Kemudian tetap tegakkan ibadah selama dalam perjalanan, zikir selalu ditingkatkan. Lisan tidak pernah lepas dari yang namanya mengingat Allah. Mudah-mudahan nilai i'tikaf itu esensinya, nilainya itu tetap bisa didapatkan. Dan mudah-mudahan Lailatul Qadar pun Allah akan turunkan kepada orang yang tetap menjaga keberadaan soma dan koma walaupun dalam perjalanan menuju kampung. Ini yang dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar mudah-mudahan supaya kamu bertakwa. Nah, kita lihat aplikasi daripada takwa yang kita dapatkan ya. Ini adalah bagaimana adanya mu'aqadah. Jadi selalu kita ingat perjanjian kita dengan Allah. Ingat ikrar kita, ingat sumpah kita, ingat syahadatain kita. Terutama adalah ketika kita berada di alam ruh, ketika Allah akan meniupkan ruh ke dalam rahim sang ibu, maka saat itulah kita melakukan perjanjian dengan Allah, di mana Allah menyatakan kepada kita, bertanya kepada ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu, pencipta kamu, pengatur kamu, pemilik kamu, pendidik kamu, yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu, yang membentuk rupa kamu. Maka ruh menjawab, qalu, berkata ruh, bala, benar ya Allah, syahidna, aku menjadi saksi, aku bersahadat. Disinilah kita harus ingat. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini bagaimana kita bisa menunjukkan di mana saja kita berada, is'adu bi anna muslimun. Saksikan bahwa saya seorang muslim. Terlebih di bulan Ramadan terlihat bagaimana akhlaknya terlihat ketika berada di tengah-tengah masyarakat dengan mengingat perjanjian dengan Allah, yaitu syahadat ini, dengan melihat kepada dirinya ishadu bi anna muslimin, dirinya adalah sosok seorang muslim. Kemudian juga muqarabah, taqarrub, segala mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bertakwa ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, campur carmuk sama Allah, cari perhatian, cari muka kepada Allah, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah, dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian aplikasi takwa juga jelas adanya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah di mana saja berada. Aplikasinya ada terdapat pada diri kita adalah sikap ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jika kau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah mengawasi engkau. Kemudian juga takwa aplikasi di Ramadan ini, mari kita hendaklah senantiasa selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri, selalu berkaca diri, melihat apa yang sudah kita persiapkan hari ini untuk hari esok, apa yang sudah kita siapkan bekal menuju kepada kematian, menyiapkan amal hari ini untuk hidup setelah kematian. Karena Nabi mengatakan, al-kayis man dana nafsahu min al-mabad al-maut,
Dan orang yang bertakwa senantiasa dia selalu mujahadah. Kelihatan kesungguh-sungguhannya untuk di jalan Allah, kesungguh-sungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah, kesungguhannya dalam meminta kepada Allah. Terlebih di bulan Ramadan, Allah menyatakan kepada hambanya, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan permohonan permintaan orang yang memohon, orang yang minta kepadaku. Ini aplikasi daripada takwa. Lalu kemudian kita tahu juga, ya, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Mohon sedekahnya Al-Baqarah 185. Surat Al-Baqarah 185. Baca artinya apa? Saya Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan berbeda antara yang benar dan yang batil. baik. Saya ulangi, Allah berada di Quran, potongan ayat di depannya, di mana Allah tegaskan di Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzii unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu jelas turunnya Al-Quran itu, ya, itu beragam waktunya. Ya, dari 13 Ramadan, ya, bahkan di 15 Ramadan, bahkan juga di atas 20 Ramadan. Malah tidak ada di tafsir 17 Ramadan. Ya, sementara di umum, ya, jelas menyatakan turunnya Al-Quran di 17 Ramadan. Namun para ulama mengatakan juga di mana Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Jadi tidak melihat tanggal. Karena dalam hadis hampir setiap malam malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, yaitu membacakan Al-Quran. Artinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga kita diinformasikan oleh Allah di mana Al-Quran ini jelas, ya, dia di samping sebagai basyairul linnas, di samping juga sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Ada basyairul linnasi wa hudan wa rahmah di qaumin yu'minun. Jadi Quran juga di sini adalah sebagai rahmat yang diturunkan Allah, sebagai hudan, sebagai petunjuk, ya, sebagai basirah, sebagai hujah, alasan, penjelas, ya, ini, dan juga sebagai rahmat. Nah, di bulan Ramadan ini kita lihat di mana rahmat Allah ini penentu daripada seorang mendapatkan yang namanya takwa, seperti kajian kita yang lalu. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan yang namanya amal kalian tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Begitu pula bisa menyelamatkan dari api neraka. Bahkan juga dengan Rasul menyatakan juga dengan kecuali illa bi rahmatin Allah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang senantiasa menyimak apa yang dibacakan oleh Allah, apa yang diperdengarkan di dalam Al-Quran sebagai firman Allah, wastami'u lahu, dengerin
simak, wa ansitu, perhatiin, fokus, la'allakum turhamun. Kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, takwa akan bisa kita dapatkan, ya, atau jika kita ingin mendapatkan takwa seperti yang tadi dikatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan agar kamu supaya kamu dapat takwa. Kita melihat, ya, bagaimana jika kita ingin dapat takwa, apa yang Allah akan berikan, buah apa yang Allah berikan daripada takwa. Ya, maka dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang yang beriman, jika kamu mendapatkan takwa di sisi Allah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, niscaya pasti Allah akan kasih. Ya, di situ jelas adanya keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan sebuah garansi kepada hambanya yang mendapatkan takwa, yaitu furqan. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Bapak Bang Musimnya. Itu furqan di situ jelas artinya sebagai pembeda, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang membedakan antara yang benar dan yang salah, yang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, yang bisa membedakan antara jalan Allah jalan syaitan. Ini furqan, ya. Dan juga furqan arti yang lain adalah pembeda. Adanya sebuah perbaikan, adanya sebuah perubahan, adanya sebuah peningkatan pada diri kita nanti. Di saat akhir Ramadan masuk Syawal, yang juga makna Syawal dan peningkatan akan terlihat bagaimana peningkatan dari sisi sikap kita, dari aspek sikap kita, ya, atau dari akhlak kita, ini terlihat sekali. Kemudian bagaimana juga dari aspek ilmu, ini juga nampak terlihat. Karena bayangkan di bulan suci Ramadan sudah mendengarkan ceramah Ramadan, mendengarkan kuliah subuh, ada kajian-kajian yang lain, mendapatkan share-share, ya, video-video yang bermanfaat beragama, yang mengenai keagamaan, sisi keagamaan dan yang lainnya, termasuk bacaan buku, ya, bacaan yang baik, renungan dan yang lainnya. Maka janji Allah, orang yang mendapatkan furqan, yang mendapatkan takwa, maka dari sisi ilmu dia akan bertambah. Begitu pula dari sisi tindakan, dari sisi perbuatan, ini akan terlihat dari sisi tindakan akan jauh lebih baik. Kinerja kerjanya semakin meningkat, ya, kebaikannya juga semakin bertambah, geraknya semakin cepat, ya, melihat kebaikan pasca di khair, ini tindakannya terlihat, amalnya terlihat. Begitu pula yang namanya ibadah, ya, ibadahnya pun jelas kelihatan peningkatan signifikan. Karena bayangkan di Ramadan kita hampir tiap malam ditempa untuk melakukan tarawih dan witir, yang itu adalah merupakan ibadah yang mulai ibadah sholat malam. Maka ketika di luar Ramadan, maka sholat malamnya akan semakin kuat. Di Ramadan kita lihat orang bertilawah Al-Quran, mereka merasa rugi kalau tidak bertilawah Al-Quran, bahkan berlomba-lomba untuk bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran. Maka pada Ramadan akan terlihat bagaimana ibadah dan tilawah Al-Quran itu semakin bagus. Bahkan berusaha untuk memperbaiki makhraj dan tajwid sehingga bacanya lebih tartil. Bahkan juga bagaimana juga bisa memahami dari isi daripada Al-Quran dengan membaca terjemahannya. Maka pantas di akhir Ramadan Allah akan memberikan peningkatan dari sisi ibadah, zikir dan doa, sedekah dan juga yang lainnya. Dan tentunya ini akan terlihat dampaknya, terlihat aplikasinya nanti. Pertama pada diri kita sendiri terlihat peningkatannya. Yang kedua terlihat pada keluarga kita, usrah
roh kita, kepada keluarga kita, karena di rumah kita berlomba-lomba. Suami istri berlomba-lomba bertarung di hadapan Allah. Orang tua dengan anak juga bertarung di hadapan Allah untuk menjadi yang terbaik, untuk mendapatkan yang terbaik. Ini akan kelihatan dari sisi keluarga. Peningkatan itu terlihat. Begitu pula dari Korea, masyarakat itu akan terlihat. Ya, apalagi kita lihat masyarakat berjamaah, ya, yang biasa enggak datang itu datang semua. Itu terlihat sekali kekompakan yang ada, kebersamaan yang ada. Maka pantas nanti dalam masyarakat itu akan terjadi perubahan, peningkatan, perbaikan yang signifikan. Terlebih kepada bangsa dan negara. Ya, karena ini kita bisa lihat bagaimana juga hampir seluruh komponen, ya, baik dari yang namanya yudikatifnya, legislatifnya, sampai eksekutifnya, itu semua yang muslim melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah saum Ramadan, yang mudah-mudahan akan berdampak, ya, berdampak kepada kebaikan. Yang miris kita kalau melihat kejadian-kejadian belakangan ini. Mudah-mudahan di Ramadan ini akan terlihat perbaikan di bangsa dan negara ini akan terlihat jelas. Ketika mereka melakukan ibadah seperti yang kita bisa kita jelaskan tadi, soma, koma, dan koma lailatul qadar. Sahabat sekalian, jamaah ibadah sholat subuh, musola al-hidayah yang memuliakan. Jadi jelas Furqan ini juga adanya keterlibatan Allah. Ya ja'alakum, niscaya pasti Allah akan kasih. Begitu pula rahmat dari Allah, juga ada keterlibatan Allah. Mohon dibuka surat 9 ayat 1 dan sekalian surat 3 ayat 103. 9 ayat 1 dan 3 103. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan memberi rahmat pada Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Langsung Al-Imran maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alfa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.
Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Allah merangkai bil Quran. Jadi surat 9 ayat 71 ini akan bisa menjelaskan tadi bagaimana perubahan pada keluarga, pada masyarakat, dan juga negara. Adanya sebuah keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di dalam surat 9 ayat 71, ada di sebelum akhir ayat ini, ulaika syayarahumullah. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa? Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'in ba'di. Jadi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ba'duhum awliya'in ba'di, saling tolong menolong, saling mendukung, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling topang menopang. Maka jelas adanya sebuah kebersamaan di sini. Di bulan suci Ramadan ada sebuah kebersamaan, baik pada keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, maupun dalam masyarakat kita, termasuk dalam balda negara kita. Ini saling dukung mendukung. Dalam apa? Ta'muruna bil ma'ruf, dikatakan ya'muruna bil ma'ruf. Ya dalam mengerjakan yang namanya kebaikan. Ya. Menyuruh, saling menyuruh satu sama lain. Makanya banyak sekali itu ungkapan-ungkapan dari apakah dia rakyat jelata sampai dia seorang yang memiliki jabatan pimpinan, itu mengingatkan agar kita jangan sampai meninggalkan ibadah sholat, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat, jangan sampai kita melupakan yang namanya zakat. Ini yang diingatkan, saling membantu sama lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah daripada kemungkaran. Ini dilakukan oleh baik itu keluarga, masyarakat maupun negara. Makanya kita bisa lihat hampir di setiap masjid mushola, tiap malam itu ada penyelenggaraan tarawih yang dilanjutkan dengan kultur. Itu artinya apa? Menyeru, mengajak kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran. Maka pantas kebersamaan ini, ya, itu akan bisa terdampak, terlihat pada keluarga, pada masyarakat maupun terhadap bangsa dan negara ini. Dan ini tentunya ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kekuatan ini karena keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah selalu mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kita berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran dan Sunnah, kepada tali Allah Al-Jamaah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya, malah Allah ingatkan, ya, fadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ini Allah ingatkan pada kita ketika dulu kita berada dalam jurang, kemudian Allah selamatkan. Dengan kita mengenal Islam, dengan kita mendatangi masjid, mushola, mendatangi majelis ilmu, maka hidayah Allah itu datang kepada kita. Maka Allah katakan syarat hidayah datang adalah dicari, dikejar. Ya, surat 64 ayat 11. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi barang siapa yang beriman, barang siapa yang meyakini, yu'min billah yahdi qalbah, Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih petunjuk. Jadi syaratnya seperti itu. Nah, hari ini berbondong-bondong yang namanya umat Islam mendatangi masjid. Dan inilah keistimewaan yang dikatakan dalam hadis Muslim. Futihada abwaabul jannah, dibukakannya pintu surga, dibukakannya pintu kebaikan. Sehingga umat Islam hari ini berbondong-bondong. Yuk sama-sama kita sama mindset kita rubah. Di mana di otak kita, di pikiran kita berdoa, mudah-mudahan bukan hanya di hari pertama sampai di hari terakhir pun masjid mushola semakin penuh. Tapi kadang-kadang karena mindset kita, ya, udah berpikiran paling cuman seminggu, persoalannya juga udah mulai maju. Itu karena seluruh, ya, umat Islam berpikirnya sama. Tapi juga
umat Islam berpikirnya yang positif. Hadis Nabi, ya, dibukakannya pintu surga, wa futihal abwabul jannah, dibukakannya pintu kebaikan, semuanya berpikir sama. Ya Allah, mudah-mudahan dari hari pertama sampai hari terakhir apa yang kau janjikan tadi itu benar-benar ya Allah. Semua orang berbondong-bondong menuju kepada kebaikan, tidak meninggalkan tilawah Al-Quran, tidak meninggalkan yang namanya masjid dan musola, ya, tidak meninggalkan yang namanya kajian dan yang lainnya, zikir dan doa dan sholawat. Mudah-mudahan, ya. Namun karena hampir semua itu ya, kalau saya dengar juga ada dengar ceramah di sini, selalu diucapkannya adalah paling cuman seminggu. Semua hampir berpikiran sama. Sekarang kita ubah berpikirnya dari awal sampai akhir penuh. Ya mudah-mudahan ini kan doa. Ana inda zoni abdi, Allah ikuti persangkaan hamba. Ini sahabatku sekalian, jemaah mushola yang Allah muliakan. Baik, kemudian kita juga yang lalu sudah kita jelaskan, ya, di mana juga dari Furqan atau dari takwa, ya, ini akan ada hasil di saum Ramadan, yaitu Allah hapus kesalahan, wa yukaffiru ankum sayiatikum, dengan beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan. Begitu pula wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa juga dengan beberapa syarat yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah wallahu dzul fadlil azim, Allah kasih karunia yang besar. Di akhirat Allah kasih surga, di dunia Allah kasih, ya, jalan keluar yang terbaik, kemudian rezeki yang tidak disangka-sangka, dan juga Allah mudahkan lancarkan urusannya. Nah, maka setelah inilah, ya, ini yang harus kita wujudkan pada kesempatan Ramadan ini, yaitu dengan tubuh ilallah tobatan nasuha, banyak tobatan nasuha, agar Allah hapus kesalahan kita. Kita tinggalkan yang namanya syirik besar, dosa-dosa besar, maaf. Kita tinggalkan dosa-dosa besar agar Allah hapus kesalahan kita. Dan kita juga di dalam Ramadan ini senantiasa waqulu qaulan sadida, berkata yang baik. Dan juga di bulan ini maka kita tegakkan terus sholat, zakat, termasuk memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang terbaik. Jadikan rumah kita kendaraan surga, jadikan motor kita kendaraan surga, jadikan mobil kita kendaraan surga. Ya, jadikan yang kita miliki itu sebagai kendaraan surga, jadikan HP ini kendaraan surga. Itulah memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maka dari sinilah hasilnya apa? Kita lihat 30, yaitu Allah janjikan kita akan kembali kepada fitrah. Mohon surahnya 30. Silakan ya, Bu. Maka pertama wajahmu dengan lurus kepada din sesuai fitrah. Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah din yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah mengatakan di Quran Al-Quran 30, ya, Allah menegaskan di sana, wa aqimajahat kalimi hanifah fitrallah fitrallah salihah la tabdila li khalqillah wa la tabdila la ya'lamun. Ya. Allah katakan di sana, fa aqimajahat kalimi hanifah,
tegakkan wajahmu pada din yang lurus, yaitu Islam. Fitratul lati fataranasa al-fataranasa alaih. Fitrah Allah atas manusia yang ada pada manusia. Artinya pada dasarnya manusia itu adalah Islam, Hanifah, din yang hanif yaitu Islam. Ya, jadi fitrah dalam surat 3 para ulama di dalam tafsir ini mengartikannya adalah Islam, suci, bersih. Makanya dalam hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah, tiap-tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fitrah bersih, suci, back to basic atau zero, kembali kita bersih, kembali kita zero, kembali ke titik nol. Ini yang Allah janjikan ketika Allah hapus kesalahan, Allah kasih karunia yang besar. Dan Allah juga mengatakan kembalinya kita seperti yang juga Allah menjelaskan di surat 17 ayat 70, wa laqad karomna bani Adam. Dan sungguh anak Adam itu mulia, terbaik, unggulan. Anak Adam itu suci, anak Adam itu karim, ya, mulia. Di sini Allah jelaskan, yaitu kembali fitrah, suci, bersih, yang namanya anak Adam. Nah, dan ini akan bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Disebabkan karena Al-Baqarah 138, yaitu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik sifatullah, sifat Allah, selupan Allah, warna Allah, kebiasaan yang dibentuk oleh Allah. Wa man ahsanu minallahi sifat, siapakah yang lebih baik sifatnya dari Allah? 1 bulan penuh kita disifat oleh Allah untuk soma, koma, dan koma Lailatul Qadar. Dan juga kembali kepada fitrah dalam artian kita sudah mendapatkan di sini karomah tadi, yaitu predikat terbaik, trofi terbaik, piala terbaik di hadapan Allah, yaitu takwa. Mau coba aja 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Allah merahmati bil Quran, jadi jelas di sini, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya terbaik insya Allah di antara kamu dan yang paling bertakwa. Inilah yang kita kejar pada hari ini, la'allakum tattaqun tadi, yaitu kembalinya kita diberikan Allah menjadi bersih lagi, suci lagi, kembali kepada Islam, kembali kepada kesucian, kembali menjadi karim, menjadi mulia. Ya pada dasarnya manusia itu adalah mulia. Dan ini yang Allah katakan perlombaan kita semua. Makanya ayat ini menyeru pada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguhnya aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'uban wa qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, saling kenal-kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang terbaik insya Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Allah tidak menyebut status sosial, apakah dia ulama, apakah dia guru ngaji, apakah dia habib dan yang lain. Allah nggak sebut itu. Yang Allah katakan siapapun di antara kita yang mau berlomba-lomba, bertarung, berkompetisi untuk mendapatkan yang terbaik itu takwa, maka Allah berikan. Maka dampaknya ketika fitrah itu sudah kita berhasil dapatkan, maka terlihatlah bagaimana di Syawal itu kita berusaha untuk
murid-muridnya tauhid. Yaitu kalaupun kita dalam keadaan salim dan kita dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, setinggi-tingginya akhlak. Benar-benar apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kita ikuti sunnahnya, perkataannya, perbuatannya, cara berpikirnya, konsep perjuangannya maupun cita-cita hidupnya. Kemudian bagaimana juga seluas-luasnya ilmu itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Termasuk juga seikhlas-ikhlasnya ibadah. Yang akan dibuktikan dengan ibadahnya adalah ibadah yang istimror, ibadah yang berkelanjutan, ibadah yang istiqomah, ya di ba'da Ramadan nanti. Dan juga yang terlihat bagi orang yang kembali fitrah, ketaatan jelas, ketaatan pada Allah dan Rasul, ketaatan kepada ulil amri. Ya, kalau seorang istri lebih taatnya kembali kepada Allah, Rasul dan suaminya. Ya. Dan juga bagaimana juga kita semakin lebih taat pada Allah, Rasul dan juga para ulamanya, termasuk para pemimpin muslimnya. Ini. Nah, kemudian harus diwaspadai juga, diingatkan bahwasanya setelah kita kembali pada zero, tetap kita maintain, kita rawat dengan takwa. Karena jelas dalam surat Ali Imran ayat 179 ini ada saringan dari Allah, ada seleksi dari Allah, ada filtrasi dari Allah. Dan juga Allah mencontohkan di surat 4 ayat 97. Mohon sedekahnya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan yang mereka itu sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Maka jawab adalah, kami orang-orang yang ditindas menjadi ikhlas. Para malaikat berkata, bukankah bumi itu berkeluar? Sesungguhnya kami dapat berhijrah di bumi itu. Orang-orang itu bertanya, mereka jahanam, dan jahanam itu buruk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul bil Quran. Jadi ketika juga ba'da Ramadan masuk bulan Syawal sampai 11 bulan berikutnya, itu juga kita harus waspada. Bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan takwa, kita kembali zero, kita kembali suci, itu aman-aman aja. Enggak, tetap selama manusia masih hidup, filtrasi Allah, saringan Allah, seleksi Allah itu masih berlaku. Ya, makanya kita bisa lihat ada orang yang tadinya beriman menjadi kafir. Ada orang yang tadinya begitu kuat ibadahnya, lembek ibadahnya. Yang tadinya juga furqannya tinggi, menegakkan yang hak, ya. Ternyata dalam saringannya ternyata ibadahnya mundur, ya, ketegasannya kurang, dan akhirnya jauh dari jalan Allah. Ini seleksi. Apakah itu kepada para ulama, apakah kepada para guru ngaji, apakah kepada para halayak? Ya, ini semua kita. Ini selalu berada dalam saringan Allah, makanya harus waspada. Ali Imran ayat 179. Di mana Allah katakan di sana, wabillahi minasyaitonir rajim, maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum ala yuhi hatta yamizal khabith min at-thayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sampai Allah pisahkan mana yang beriman, mana yang tidak. Artinya, ya di setiap saat kewaspadaan kita harus selalu ada. Karena seleksi Allah, saringan Allah, filtrasi Allah berlaku untuk semuanya, termasuk untuk kita. Maka jangan berbangga diri, kita ini sudah menjadi orang yang soleh. Kita ini sudah menjadi orang musola, orang masjid. Kita ini orang yang sudah ikut kajian tahun. Ingat, seleksi Allah, saringan Allah yang berlaku. Dan Allah contohkan di dalam surat 4 ayat 97.
Di mana asbab munculnya itu? Ya ketika Rasul memerintahkan hijrah para sahabat ke Yasrib atau Madinah. Semua sahabat hijrah kecuali ada 5 sahabat yang tidak hijrah. Ya. Ini 5 sahabat ini tertinggal, nggak ikut hijrah bersama Rasul. Sampai suatu ketika terjadilah Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, terjadinya pertempuran 2 pasukan antara musyrikin dengan muslimin, antara ya kafirin dengan kaum mukmin, yaitu dalam perang Badar. Nah, terjadilah peperangan Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan selesai peperangan Badar ternyata ada 5 sahabat Nabi yang tadinya muslim, ya, kemudian gabung ke hijrah, ikut tewas di dalam peperangan itu. Akhirnya para sahabat mengadukan, bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana status daripada sahabat kita yang sudah syahadat tersebut, sahabat kita yang sudah muslim tersebut. Ya, maka turunlah surat 4 ayat 97. Alladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu kunna mustada'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Wa ulaika ma'hum jahannam wa sa'at masir. Jadi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah, oleh malaikat dalam keadaan zalim, dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Dan di akhir ayat dikatakan wa ulaika ma'hum jahannam. Mereka itulah termasuk ya penghuni neraka jahanam. Wa sa'at masir. Ya. Jadi mereka termasuk penghuni neraka jahanam. Mereka semua masuk neraka jahanam. Dan jahanam adalah tempat seburuk-buruk kembali. Bayangin, tadinya sahabat Nabi. Makanya hari ini para ulama itu menjelaskan tentang makna sahabat itu apa? Sampai mati dia beriman. Jadi kalau sampai di tengah perjalanan ternyata ada yang mati dalam keadaan tidak taat, itu bukan sahabat. Atau ada yang sahabat tapi jatuh kepada kemunafikan, orang-orang yang munafik, itu bukan sahabat. Tapi yang namanya sahabat ada dari awal sampai akhir, dia tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, dan juga menyebarkan daripada ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi inilah yang kiranya perlu diingatkan, disampaikan kembali pada kesempatan ini sebagai rangkaian kajian-kajian kita yang kemarin. Bagaimana aplikasi puasa Ramadan yang harus senantiasa kita tingkatkan dan juga kita kerjakan, kita realisasikan di bulan suci Ramadan ini. Yang mudah-mudahan pada akhirnya apa yang menjadi harapan kepada kita, ya, jadi dihapus kesalahan, diampuni dosa, dapat karunia yang besar, bahkan kembali kita dalam keadaan fitrah, sehingga tauhid kita murni, akhlak kita tinggi, ilmu kita luas, dan ibadah kita ikhlas. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kalau takut dengan karim dari Allah dan dari Rasul, salah dan hilaf dari saya pribadi juga saya terlalu saya minta maaf dan syukran dan Tuhan kasih. Terima kasih atas fokus dan perhatiannya dalam kajian subuh ini. Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya serahkan kepada Puji. Assalamualaikum warahmatullahi